Pak Jokowi, ya, kita tetap menganggap bahwa Pak Rocky Gerung bukan ahli di situ. Justru kami mendorong, menghimbau, memohon kepada penyidik untuk segera menahan teroris ini. Restoratif justice yang telah diberikan oleh Polda Metro Jaya yang jelas memang ada persetujuan pasti kan, persetujuan dari saksi pelapor dari Pak Jokowi dan 3 saksi pelapor lainnya. Polemik dugaan ijazah palsu mantan Presiden ke-7, Joko Widodo, yang terus disuarakan Roy Suryo CS makin sengit. Jika sebelumnya kubu Roy Suryo yang menghimpun kekuatan, kemarin giliran para relawan Prabowo Gibran yang menyatukan barisan. Bertempat di hotel mewah di Jakarta, para relawan Prabowo Gibran yang dimotori Andi Azwan membentuk Gerakan Rakyat Raya atau Gentara sebagai wadah eksponen para relawan untuk mendukung Jokowi dalam menghadapi Roy Suryo CS. Dalam pertemuan tersebut, Gentara sepakat mendesak kejaksaan segera menahan Roy Suryo, Desmond, dan Dr. Tifa dan menyatakan berkas perkara naik tahap 2 alias P21 untuk segera disidangkan. Dalam jumpa persnya, Ade Darmawan yang juga merupakan tim hukum Jokowi berencana menyurati kejaksaan terkait desakan mereka untuk segera menahan dan memproses berkas perkara para tersangka agar segera disidangkan. Terkait perkara yang dikenal publik dengan isu ijazah asli dituduh palsu, kami menegaskan bahwa penegakan hukum harus berjalan objektif, profesional, dan bebas dari tekanan opini maupun kepentingan politik. Perbedaan klaster perkara dan peran para pihak wajar diikuti oleh perlakuan hukum yang berbeda sepanjang berbasis fakta dan hukum. Gerakan Nusantara Raya mendukung penegakan hukum yang adil, berwibawa, dan berkeadaban, menolak politisasi hukum serta penyalahgunaan kebebasan berekspresi yang merusak kepercayaan publik, dan mengajak seluruh elemen bangsa untuk menghormati proses hukum. Justru kami mendorong, menghimbau, memohon kepada penyidik untuk segera menahan teroris ini. Kenapa? Karena kalau misalnya ketika mereka ditetapkan sebagai tersangka langsung ditahan, tentu konflik ini, tentu publik ya akan reda. Ya, sekarang coba lihat, saling melapor, ini pembelajaran yang tidak bagus untuk publik. Ya, ini kan proses hukum. Proses hukum itu ada 3 tujuan hukum. Ya, saya singkat ini. Tujuan hukum pertama, keadilan hukum. Keadilan hukum harus terjadi melalui proses hukum ini. Pak Jokowi sebagai korban yang dirugikan, ijazahnya asli dituduh palsu, maka dia harus mendapatkan keadilan. Yang kedua, kemanfaatan hukum. Kemanfaatan publik harus belajar banyak dari sini bahwa tidak boleh setiap orang menuduh, menyebar kebohongan yang terus berulang-ulang. Ketiga, kepastian hukum. Melalui proses pengadilan adalah satu-satunya jalan untuk menempuh kepastian hukum tentang perkara ini. Mungkin Kamis atau Jumat kami akan menyurat resmi mengadakan action langsung, memastikan kepada Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta dari 8 jaksa peneliti, kami akan menghimbau dan melakukan action untuk segera menyurati mereka bahwa segera lakukan analisis yang lengkap. Bila mana hal ini memang sudah lengkap, maka kami akan melakukan keberatan hukum untuk bila mana tidak dilaksanakan tahap 2 atau P21. Karena hari ini kita melihat tenggang waktu puasa, ya, akan masuk Ramadan, sehingga kami tentunya mau berkonsentrasi ketika hal ini sudah P21, dia dilakukan sidangnya dulu. Kalaupun nanti buying time-nya ada di bulan Ramadan, itu tidak masalah, yang penting ini masuk dulu ya.
Nah, kita tahu penahanan itu kan waktunya juga ada. Penyelesaian polemik tuduhan ijazah palsu Jokowi yang berlarut-larut tidak hanya menguras energi, tetapi juga memecah persatuan. Publik terbelah, ada yang mendukung Jokowi, namun tidak sedikit pula yang percaya tuduhan Roy Suryo mengenai ijazah Jokowi yang diragukan keasliannya. Berulang kali para pendukung Jokowi mendesak agar Roy Suryo CS ditahan, berulang kali pula Roy Suryo lolos dari penahanan dengan segudang bukti yang dibeberkan pada saat pemeriksaan. Dan setelah berbulan-bulan lamanya penyidik Polda Metro Jaya melakukan pemeriksaan termasuk mendengar saksi ahli dari kubu Roy Suryo CS, Ketua Relawan Jokowi Mania, Andi Azwan, menyebut jika dirinya baru saja mendapat info akurat alias A1 jika 3 tersangka dari klaster 2, Roy Suryo, Desmond, dan Dr. Tifa. Jika benar, mungkinkah ini akan menjadi perlawanan terakhir Roy Suryo sebelum masuk persidangan? Mungkin minggu depan sudah ada penahanan kayaknya. Informasi A1. Jadi kan kalau sudah penahanan kan ada penahanan lagi kan dari kejaksaan dulu kan. Itu lagi kan. Karena saya ingin, hari ini kan saksi terakhir ya. Saksi ahli mereka kan. Terakhir tuh. Ya, artinya kan sudah tidak ada lagi saksi ahli atau ada charge yang lain kan. Ya udah. Dan yang menarik, sekarang Roy Suryo dilaporkan. Betul. Ya kan? Jadi lucu deh ini. Mungkin buat saya, gelar tikar, minum kopi, makan kacang goreng, kita melihat seperti apa. Mereka ini tidak mempunyai alat bukti. Alat bukti mana mereka punya? Ijazah asli tidak punya. Ya kan? Ijazah pembanding tidak punya. Yang dia lakukan apa? Ya kan? Karena penggiringan opini publik. Ya, sehingga opini publik itu, publik merasa apa yang dikatakan palsu-palsu itu masuk ke memori mereka. Inilah yang kita inginkan, bahwasannya di ruang publik, ya, di pengadilan itu secara terang benderang, bahwasannya ijazah Pak Jokowi bisa dibuktikan kepada masyarakat. Ijazah Pak Jokowi adalah asli yang dituduh palsu oleh mereka. Jadi mereka siap-siap saja nanti masuk ke dalam penjara. Tambahan sedikit ya, ini buat masyarakat Indonesia. Peradilan ini nanti ini adalah peradilan sangat mudah. Ya. Karena UGM tidak pernah menyatakan ijazah ini palsu. Sedangkan lembaga yang berwenang menyatakan legalitas daripada ijazah itu menyatakan asli. Seandainya ijazah ini palsu, orang pertama yang melaporkan itu adalah UGM. Nah, mereka hanya karena berdasarkan unggahan tanpa memiliki dan ijazah asli pembanding maupun tidak memiliki legal standing, mereka hanya tujuan untuk mempermalukan. Dari awal saya katakan ini motif ekonomi. Masyarakat perlu ketahui, persidangan ini sebenarnya nggak perlu panjang-panjang. Harusnya mereka nggak usah tanpa persidangan di penjara aja sesuai tuntutan maksimal 5 tahun. Kenapa? Karena mereka tidak, ya kan waktu kita gugat di perdata kan melibatkan termasuk Pak Jokowi juga termasuk turut tergugat, kemudian UGM, Kapolri. Tapi mereka nggak hadir, Roy Suryo. Kenapa? Tujuannya adalah untuk mempermalukan. Perseteruan antara kubu Roy Suryo dan para relawan Jokowi belakangan ini kembali memanas. Pemicunya tidak lain ialah pengkritik utama Jokowi, yakni Rocky Gerung, yang kini merapat ke kubu Roy Suryo CS. Kemarin sosok yang dikenal visuf itu dihadirkan kubu Roy Suryo CS sebagai ahli yang meringankan pada saat pemeriksaan ahli di Polda Metro Jaya. Seperti biasa, celetukan Rocky yang keras membuat telinga para relawan Jokowi panas. Salah satunya pengacara Farhad Abbas yang tak segan mempertanyakan keahlian Rocky Gerung. Rocky Gerung ya, tetap sebagai tim pembela mendukung Pak Jokowi, ya kita tetap menganggap bahwa Pak Rocky Gerung bukan ahli di situ. Dia tidak punya sertifikasi ahli dan mungkin diperiksa keterangan sebagai ahli pantun aja, jadi tidak berpengaruh. Dan minta agar Polda Metro Jaya segera menahan orang-orang tersebut. Walaupun mau ada restoratif justice, itu silakan aja terus berproses tanpa menghentikan perkara. Kalau perlu nggak usah dicabut perkaranya.
Dia tersangka karena ada urusan tadi, jadi anggap menghina. Mana ada penelitian yang isinya menghina? Kan itu intinya kan. Menghina atau mencemarkan nama baik itu adalah reaksi publik atau terutama reaksi kalangan Pak Jokowi terhadap Dr. Diva kan. Gitu. Coba tanya misalnya, lawyernya baca nggak buku itu tuh, mengerti nggak apa itu hermeneutic of suspicion, mengerti nggak apa itu cognitive science, mengerti nggak apa itu neurofilosofi, kan mereka nggak paham. Jadi mereka ambil bagian yang sensasional untuk menjebak Diva di dalam soal yang disebut ada unsur pidananya. Meneliti itu nggak ada unsur pidananya itu. Apa dasar mencemarkan nama baik, mau namanya aja bukan namanya nggak diketahui. Relasi personal itu yang memungkinkan terjadi pencemaran nama baik. Kalau saya dendam pada orang, saya cemarkan nama baiknya. Kalau saya nggak kenal, ngapain saya cemarin? Bego dong, gitu. Ya itu kan pasti pertanyaan saya begini, adakah beliau itu mempunyai kompetensi dengan yang diinginkan oleh pengadilan? Kompetensi mereka apa? Kompetensi bidang apa? Pidana, hukum pidana misalnya. Kompetensi bidang sosiologi hukum misalnya. Kompetensi bidang publik masyarakat misalnya. Hal-hal yang mempunyai kekhususan. Dan itu diperkuat itu dengan apa? Sertifikat keahlian itu. Apakah Rocky Gerung mempunyai sertifikat keahlian itu? Nanti yang tentukan itu adalah pengadilan hakim. Kehadiran Rocky Gerung sebagai saksi ahli yang didatangkan Roy Suryo CS rupanya mendapat tanggapan serius dari kubu Jokowi. Itu tampak dari pernyataan keras kuasa hukum Jokowi, Rifai Kusumanegara, yang menyebut keterangan yang disampaikan Rocky mengenai penelitian tidak bisa dipenjarakan merupakan kekeliruan jika tidak dikatakan menyesatkan. Menurut Rifai, argumen penelitian yang belakangan ini disuarakan kubu Roy Suryo CS merupakan alibi. Dari berbagai bukti yang dimiliki, tidak ada satupun narasi yang disampaikan Roy Suryo CS sedang melakukan penelitian terhadap ijazah Jokowi. Yang terus disuarakan hanyalah fitnah. Membicara penelitian sebagai dalih yang digunakan Roy Suryo CS, pengacara Jokowi meminta Rocky sebagai akademisi melihatnya secara objektif, bukan membabi buta. Menurutnya itu hanya akan merusak citra sebagai akademisi. Lebih lanjut, Rifai meminta polemik tuduhan ijazah palsu yang digaungkan tanpa lelah oleh Roy Suryo CS segera disidangkan agar mendapat kepastian hukum dan membuktikan siapa yang benar dan siapa penebar onar. Setiap tersangka ya sesuai ketentuan hukum yang berlaku untuk mengajukan saksi dan ahli yang meringankan. Ya, dan tersangka bisa mengajukan saksi yang dirasa mungkin dapat melakukan pembelaan terhadap kasus posisinya, dan itu silakan saja ya. Bang Rocky Gerung ini kan kalau tidak salah beliau menekuni terkait filsafat, ya. Moga-moga saja, dan sebenarnya ini akan membantu hakim ya menemukan keputusan yang seadil-adilnya setelah mendengar dua versi ya, kajian hukum maupun fakta-fakta yang ada, baik dari segi pelapor yang nantinya ditindaklanjuti oleh pihak kejaksaan, demikian juga para tersangka yang nantinya juga akan didampingi oleh para penasihat hukum. Jadi sebenarnya ini semua membantu hakim agar melihat perkara ini betul-betul secara objektif, secara berkeadilan dan secara komprehensif ya, agar keputusan nanti itu betul-betul bisa dipertanggungjawabkan dari segi keilmuan, dari segi hukum, maupun dari segi keadilan itu sendiri. Jadi buat saya boleh-boleh saja, itu bagus-bagus saja ya. Ya kembali lagi, ini kan Bang Rocky masuk ke dalam penyesatan argumentasi pembelaan ya. Sebaiknya beliau lihat langsung 31 objek itu, lihat betul faktanya, baru membangun opini. Ya, saya sendiri respect dengan Bang Rocky. Jadi kasihan kalau Bang Rocky memberikan opini untuk menerangkan sebuah fakta yang disamarkan gitu ya. Karena sebenarnya tidak seperti itu. Kami sendiri yakin. Bahkan tidak usah Bang Rocky. Kalau betul penelitian, saya yakin Pak Jokowi juga tidak akan membuat laporan ya. Apalagi Pak Jokowi juga sangat menghargai dunia pendidikan, dunia akademis ya. Dan itu kembali lagi kami sangat yakin tidak ada kaitannya. Juga sebuah logika juga ya. Bagaimana mungkin bicara kegiatan, bukunya baru muncul bulan Agustus ya. Itu aja dari segi metodologi, cara kerjanya ya. Justru saya kasihan loh. Peneliti-peneliti sesungguhnya ya yang seharusnya kita hargai malah mereka menggunakan jubah-jubah penelitian yang sebenarnya jauh dari kegiatan itu gitu ya.
Demikian, Mbak. Kan yang penting pertanyaan yang esensial. Dan saya diminta untuk memberi kesaksian terhadap keahlian saya tentang metodologi yang dipakai oleh Dr. Tifa, yang dimulai dari kuriositas beliau sebagai akademisi, lalu fakta dikumpulkan, lalu mulailah untuk menguji kausalitas antara kapasitas seseorang yang mengaku insinyur dan penampilan narasi publiknya. Nah, kita bentuk kebijakan, kan itu fungsi dari peneliti itu. Dan saya bilang saya mengerti, walaupun saya bukan ahli neuroscience atau cognitive science, tapi metodologinya saya paham. Nah, saya mengajar metodologi di banyak instansi, jadi terlihat bahwa Dr. Tifa sudah memenuhi semua sebut aja persyaratan prosedural akademis, dan itu tidak ada yang dia tutupi. Kan diperlihatkan di dalam buku yang judul tadi saya sebut, bukunya benar nggak, White, Jokowi's White. Ya, jadi buku itu yang harusnya dibaca, bukan sensasi di Twitter, di sosial media, itu kan beda dong. Jadi itu intinya. Oke? Bukan tidak menyalahi, sesuai prosedur, jangan bilang tidak menyalahi. Yang ada pidananya di situ orang neliti. Bahkan kalau kasus ini belum selesai, ya teliti aja terus kan. Ya saya terangkin batas antara, bukan batas sebetulnya, beda antara sesuatu yang dihasilkan oleh curiosity, academic curiosity, melalui kecurigaan terhadap kasus, maka otak kita bekerja, itu namanya hermeneutic of suspicion. Kita mencurigai secara hermeneutis, bukan mencurigai secara sentimen, nggak ada urusan kan soal personal dengan Pak Jokowi. Jadi betul-betul Dr. Tifa melakukan prosedur akademis untuk meneliti sesuatu yang jadi isu publik, supaya publik mengerti bahwa apa yang diteliti itu hanya untuk mendudukan persoalan secara akademik gitu. Nah, sensasi itu urusan sosial media lah, yang ngulik-ngulik segala macam. Tapi itu tidak bisa terhindari, karena sifat dari penelitian selalu harus dipamerkan, difestivalkan, namanya the Festival of Ideas, Festival of Knowledge itu. Tapi publik menangkap bagian yang sensasi aja, nggak ada soal. Kan kalian tuh yang bikin sensasi kan. Tapi sensasi juga hak kalian. Karena semua isu publik pasti bagian sensasinya harus tiba lebih dahulu. Tetapi jangan sekedar tiba di dalam kulit sensasi, lihat substansinya tuh. Riset itu memerlukan data, riset itu memerlukan kecurigaan, riset itu memerlukan penelitian ulang. Jadi berulang-ulang di riset. Dan yang fair, Dr. Tifa memperlihatkan hasil risetnya di dalam bentuk buku, dicetak dan bisa diakses semua orang. Karena di pasal 434 itu sudah ditegaskan, ini kekhususan dari sebuah delik aduan ya, khususnya pasal penghinaan dan fitnah. Itu seluruh alat bukti yang diajukan oleh tersangka hanya dapat dinilai oleh hakim dalam persidangan. Jadi silakan saja itu nanti dinilai oleh hakim ya. Tapi kalau kami sendiri tetap pada posisi semula kami, dan itu juga berbasis fakta, di mana sejak bulan Januari hingga April tahun 2025 ya, terdapat 31 objek di sosial media yang substansinya adalah memfitnah dan menghina Bapak Jokowi ya. Dan di seluruh kegiatan tersebut tidak ada satu kalimat pun atau pernyataan yang menerangkan sedang melakukan penelitian atau kegiatan akademis ya. Jadi clear, tidak ada sama sekali. Silakan dibuka link-linknya oleh masyarakat ya. Nah, baru kemudian setelah kami di akhir bulan April melakukan laporan polisi ya, beberapa waktu kemudian baru mereka membangun sebuah alibi pembelaan bahwa seolah-olah sedang melakukan penelitian atau riset ya. Jadi kembali lagi, kalau dalam pandangan kami, argumentasi riset ini hanya alibi pembelaan ya, yang dibangun setelah peristiwa terjadi, dan secara nyata bisa dilihat betul di 31 objek ya, tidak ada mereka mengklaim sebagai peneliti atau kegiatan akademis. Menjadi lucu juga salah satu ciri-cirinya adalah begini, bagaimana mungkin melakukan riset ya, kalau kesimpulannya menyatakan palsu 1 miliar %. Seorang researcher tidak mungkin, itu kan sudah emosional, sedang meneliti ijazah kok tahu-tahu narasinya rusak kambangan Jokowi, ini udah nggak nyambung gitu ya. Lebih kepada kebencian, kemarahan ya, yang betul-betul mewarnai kegiatannya. Jadi kalau saya lihat sih, dari segi tayangan, statement yang muncul, narasi, maupun juga seluruh environment yang terjadi di 31 objek itu sama sekali tidak ada pembicaraan narasi atau penelitian. Justru saya kasihan nih, dengan dibangun argumen seperti ini, researcher yang betul-betul ini jadi terbawa-bawa ya, padahal
saya yakin sekali juga Pak Jokowi kalau tahu ini kegiatan akademis tidak mungkin lah beliau menggunakan hak hukumnya untuk melaporkan di secara kepolisian. Jadi saya kembali lagi mengingatkan agar teman masyarakat juga tidak terkecoh ya. Jadi clear, silakan lihat 31 objek, tidak ada sama sekali. Mereka menerangkan sedang melakukan penelitian. Sementara itu, kesepakatan damai antara Jokowi dengan Egy Sujana dan Damai Haris Lubis disebut-sebut akan diikuti para tersangka lainnya. Kabar tersebut disampaikan langsung oleh Andi Azwan saat disinggung mengenai perdebatan adanya restoratif justice antara Jokowi dan Egy Sujana belum lama ini. Meski begitu, Andi enggan mengungkap siapa saja yang akan mengikuti jejak Egy Sujana meminta maaf pada Jokowi dan meminta restoratif justice. Jika benar apa yang diucapkan Andi Azwan, maka ini akan menjadi pukulan telak bagi Roy Suryo CS. Mengingat saat ini Roy Suryo mulai ditinggalkan para pendukung utamanya. Termasuk Egy Sujana yang baru-baru melaporkan Roy Suryo dan mengambil sikap berseberangan. Restoratif justice yang telah diberikan oleh Polda Metro Jaya, yang jelas memang ada persetujuan pasti kan, persetujuan dari saksi pelapor dari Pak Jokowi dan 3 saksi pelapor lainnya bahwa permintaan RJ ini yang dilakukan oleh penasihat hukum dari 2 tersangka yang kemudian mendapatkan SP3 yaitu Bang Egy Sujana dan Bang Damai Haris Lubis sudah dilaksanakan sesuai dengan kaidah hukum untuk itu. Terlepas banyaknya ya katakanlah orang-orang yang seperti cacing kepanasan di pihak klaster 1 maupun klaster 2 itu mereka terkejut kok ada RJ ini. Dan saya yakin mungkin ya mereka juga pengen sebetulnya untuk mendapatkan RJ itu, cuma agak malu-malu lah menurut saya ya. Tapi untuk itu saya katakan bahwasanya kami semua di seluruh relawan-relawan dari Pak Jokowi, Prabowo dan Gibran itu ya artinya untuk klaster 1, untuk klaster 2 yang dikatakan teroris ini kita tidak ingin adanya RJ. Alasannya? Ini jelas kita perlu juga bahwasannya ijazah Pak Jokowi asli yang dituduh palsu oleh mereka ini bisa dibuktikan di ruang publik biar secara terang benderang publik mengetahui dan tidak ada lagi presiden-presiden buruknya nanti ya yang akan mengulangi apa yang dilakukan oleh mereka itu kalau mereka menerima RJ semua. Kalau misalnya klaster 1 ini ya kalau kita lihat ya bukan the main player ya, mereka kan ikut-ikutan dengan ya katakanlah Bang Egy Sujana ya dengan Bang Lubis sebagai motornya itu yang sekarang mendapatkan SP3 itu mungkin saja mereka memikirkan untuk mengajukan RJ seperti itu. Ya silakan saja gitu ya. Tapi kan biar bagaimanapun itu nanti kan yang menentukan itu adalah pihak Pak Jokowi dan 3 saksi pelapor lainnya. Dengan di SP3-nya kasus Egy Sujana kan minta maaf nih. Berarti udah tamat. Artinya pelaku utama dari semua itu adalah Egy Sujana. Bahkan pengakuan Rustam bahwa yang nyuruh mengatakan itu adalah Egy Sujana. Jadi yang lain saya harap sudah bersadar, mereka sudah terpenjara dalam kondisi saat ini. Karena ada sebagiannya yang mau pergi umroh, tapi nggak bisa karena dicekal. Ya, nah jadi saya memang menyarankan agar mereka cepat-cepat saja. Ayo ke Solo, minta maaf. Karena mumpung Pak Jokowi membuka pintunya, menerima siapa aja minta maaf. Nah, tapi masih gengsi. Hari ini saya bertemu dengan Tipa dan Refli Harun. Mereka mengatakan nggak mau restoratif justice, mintanya kalaupun terjadi restoratif justice Pak Jokowi yang ke Jakarta dan Pak Jokowi minta maaf kepada mereka. Nah, di sini saya melihat hukum itu tegak, bukan karena mereka dikriminalisasi, tapi mereka merasa, wah, diketahui kuat amat nih. Mereka malu mengikuti jejak daripada Egy Sujana yang terang-terangan minta maaf tapi malu-malu. Nah, itulah yang inti pernyataannya, tidak mungkin terjadi salaman kalau tangan itu digenggam. Jadi dengan SP3-nya atau minta maafnya Egy Sujana, berarti ijazah Pak Jokowi asli. Jika Egy Sujana dan para tersangka dari klaster 1 dipersilakan menemui Jokowi untuk meminta restoratif justice sebagai penyelesaian polemik, maka berbeda dengan nasib para tersangka klaster 2, Roy Suryo, Rismon, dan Dr. Tifa yang sudah dipastikan proses hukumnya terus berjalan hingga ke pengadilan. Dengan kata lain, para relawan Jokowi yang tergabung dalam Hantara
telah menutup pintu perdamaian alias restoratif justice dengan kubu RJ Suryo CS. Hal itu dibenarkan oleh Andi sebagai koordinator Gerakan Rakyat Raya atau Gentara yang sepakat meminta Jokowi menolak restoratif justice diberikan pada Roy Suryo CS. Tadi sudah disampaikan, hukum itu harus menjadi problem solver, menjadi penyelesai dari semua masalah ya, bukan problem maker, bukan pembuat masalah. Jadi tadi RJ itu sudah diberikan bahkan endingnya adalah SP3 kepada 2 orang. Tetapi dalam klaster kedua ya, 3 orang itu yang lain yang klaster kedua teroris itu memang case-nya sangat berbeda, bahkan kena pasal berlapis kan, sehingga dalam konteks itu baik dari hukum, dari sisi material maupun formil hukum, rasa-rasanya terlalu berat untuk masuk pada proses RJ. Dan penekanan bagi kami adalah perlu ada proses pengadilan ya, puncak tertinggi dari penyelesaian masalah tadi yang saya katakan. Untuk menjadi problem solver hukum itu harus ada pengadilan untuk menyatakan bahwa ijazah Pak Jokowi itu benar-benar asli, sehingga nggak ada lagi gugatan-gugatan ke depan. Maka kami menghimbau supaya di klaster kedua ini terus berjuang ya, Roy Suryo CS terus berjuang sampai pada pengadilan supaya kita bisa membuktikan ini pembelajaran dan pendidikan hukum bagi anak-anak bangsa, bagi republik ini, bahwa hukum itu adalah di atas segalanya. Siapapun yang melakukan fitnah atau menuduh, maka pembuktian akhirnya ada di proses persidangan. Sehingga klaster 2 itu kita harap terus berjuang sampai pada proses persidangan, dan dari Pak Jokowi juga berharap demikian supaya bisa ada proses pembuktian bahwa ada yang di SP3 itu urusan lain. Karena kita butuh pembuktian akhir bahwa ijazah Pak Jokowi itu asli benar-benar lewat ketukan palu terhadap 3 orang yang sangat-sangat luar biasa perjuangan mereka, yang benar-benar menghajar nalar sehat kita semua. Kami tegaskan, restorasi ini hanyalah restorasi untuk membeli pejuang agar mau menjadi pengkhianat. Konteks restoratif justice itu urutannya adalah permohonan dari pihak yang minta restoratif justice dimediasi oleh polisi dengan cara memanggil para pihak. Jadi polisi akan memanggil pihak terlapor dan pelapor, lalu dimediasikan oleh polisi dan dibuat kesepakatan perdamaian yang memuat pertama pengakuan bersalah, kedua permintaan maaf, ketiga pemberian maaf. Tapi ini semua tidak terjadi. SOP hukum acaranya yang berlaku adalah SOP Solo. Yakni apa? Bukan datang ke polisi dulu, tapi tanggal 8 Januari 2026 Egy Sujana dan Damai Harilupis datang ke Joko Widodo di Solo. Setelah itu minta di SP3, baru diperintahkan polisi untuk menindaklanjuti. Setelah itu baru diajukan surat permohonan restoratif justice pada 13 Januari 2026. Setelah itu dikeluarkan SP3 tanggal 15 Januari 2026. Artinya SOP yang berjalan, hukum acaranya itu tidak menganut Undang-Undang KUHP yang lama. Jadi tidak menggunakan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. Tidak juga menggunakan ketentuan KUHP hukum acara yang baru, yakni Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025. Jadi yang berlaku adalah SOP Solo. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Saksikan terus Cumi Cam Indep, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.